Kalau ini istilahnya Imam Ghazali, menyemai dan memelihara. Biar iman kita semakin tumbuh, semakin subur. Jalannya lagi-lagi belajar dan ilmu. Jadi tipsnya dari Imam Ghazali, kita perbanyak ngaji, tidak hanya membacanya, tapi juga tafsirnya. Biar nambah wawasan. Semakin nambah paham, semakin dalam. Hadis dan juga syarahnya. Jadi dari Imam Ghazali memang kalimatnya ada Quran dan tafsir, hadis dan syarah. Itu mungkin Imam Ghazali khawatir kita hanya lihat hadisnya saja. Nah, hadis itu kan memahaminya juga butuh teknik. Kalau sudah syarah itu biasanya sudah dibantu para ulama untuk menjelaskan maksudnya hadis. Tafsir itu berarti kita dibantu yang ahlinya para ulama untuk menjelaskan maksudnya Al-Quran. Jadi mari nambah ilmu terus. Ini nanti akan menguatkan iman. Yang ketiga, sungguh-sungguh dalam mengabdi, dalam beribadah. Jadi ilmu yang kita dapat, kita jalani secara serius. Ini akan menguatkan iman. Tambah pengalaman beragama, tambah kuat iman kita. Tambah yakin kita akan Allah, Rasulullah, dan sunnah-sunnahnya. Jadi ini untuk menghidupkan, memelihara. Dan yang keempat, menyaksikan orang soleh dan duduk bersama mereka. Menyaksikan itu maksudnya belajar dari orang-orang soleh, kemudian sering menghadiri majelis ilmu. Ini akan menguatkan keimanan. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu kan sudah punya paling tidak seminggu sekali ini nambah ilmu bareng-bareng meskipun situasinya pandemi jarak jauh. Jadi ini cara kita menyemai dan memelihara iman. Semakin karena manusia itu kan tergantung yang dia biasakan. Kalau kita membiasakan lebih banyak bergaul dengan dunia, ya nanti jiwa kita kecenderungannya duniawi. Tapi ini yang disebut ini itu berarti membiasakan jiwa kita dengan yang ukhrawi, jadi yang agama. Tips dari Imam Ghazali. Terus kita lanjutkan. Nah, kalau ini nasihat dari Imam Ghazali pada kita. Mungkin kita tanya, Pak, ilmu tentang akidah itu kan ada. Mungkin Bapak Ibu yang pernah kuliah, pernah mondok, mungkin ada namanya ilmu kalam. Yang isinya banyak perdebatan-perdebatan. Mungkin ada aliran Asy'ariyah, ada aliran Mu'tazilah, ada pikiran-pikiran ini. Mungkin Bapak Ibu juga sekali dua kali membaca yang seperti itu. Nah itu di Ihya dibahas. Ada gunanya enggak sih kita beriman itu terus masuk seperti ilmu kalam itu. Membahas keimanan secara perdebatan, secara dialog, bantah-bantahan. Kalau Bapak Ibu membaca Ihya itu sebenarnya ada nada, sebenarnya itu tidak terlalu penting. Hanya orang-orang tertentu yang oleh Imam Ghazali direkomendasi boleh masuk ke sana. Kalau untuk kita orang awam sebaiknya hati-hati, kata Imam Ghazali. Yo ilmu ini ada manfaatnya, ada juga mudorotnya. Manfaat itu bahkan bisa sampai level wajib. Sampai level wajib itu misalnya ada yang menyerang akidahnya Islam, misalnya orang luar menyerang akidahnya Islam misalnya. Nah ini yang pinter-pinter, yang ahli-ahli wajib membela. Wajib menunjukkan argumennya, dasarnya, wajib mempertahankan. Nah ini levelnya wajib. Kalau enggak, nanti banyak orang enggak percaya lagi dengan keimanan Islam. Nah, itu antara lain manfaatnya itu bisa sampai level wajib. Tapi katanya Imam Ghazali ya mungkin bisa juga sunnah. Sunnah itu untuk semakin orang yakin itu kan ketika semakin dalam, semakin tersingkap, wah ini kebenarannya, ini hakikatnya. Nah itu menurut Imam Ghazali ya. Tapi hati-hati, kalau kita asik di situ,
kadang-kadang akhirnya kita malah sibuk dengan hal-hal yang subhat. Hal-hal subhat itu yang nggak jelas. Isinya itu kan debat itu kan. Kalau di kalam itu, besok itu kita dibangkitkan jasmani rohani apa rohani saja. Nah itu kan debat-debat. Besok itu kita melihat Allah itu pakai mata fisik ini atau mata yang lain. Ini perdebatan-perdebatan istilahnya Imam Ghazali, perdebatan subhat. Kalau tidak hati-hati bisa menggoncang akidah. Bahkan bisa membuat kita kehilangan keyakinan. Bahkan bisa salah pilih. Sehingga yang menang malah yang sesat. Maka untuk ilmu kalam, Imam Ghazali tidak merekomendasi untuk semua orang. Hanya orang-orang tertentu. Syaratnya apa belajar ilmu kalam itu? Nah ini disebut oleh Imam Ghazali. Paling tidak, kalau Bapak Ibu memang minat dengan ilmu kalam ini, yang pertama apa? Harus serius, mendalam, fokus, dan tidak boleh hanya iseng. Tidak boleh hanya coba-coba, tak baca bukunya. Sekali-sekali dengar orang debat tentang agama. Itu berarti sambil lalu dan sekedar tahu. Tidak boleh. Kalau memang ingin belajar ilmu ini harus serius, fokus. Jadi biar tidak merusak yang sudah baik, sudah benar. Yang kedua, harus yakin bahwa saya ini mampu. Jadi itu istilahnya Imam Ghazali, kapasitas intelektualnya cukup pinter, lancar membaca, lancar menulis, lancar bicara. Ini penting, karena ini kan ilmu kalam, ini kan ilmu mujadalah. Ilmu yang isinya debat. Kuatirnya kalau tidak lancar ngomong, gara-gara kita tidak lancar ngomong, terus akidah kita diserang. Menggoncangkan akidah. Jadi yakinkan bahwa kita mampu. Kalau merasa berat saya Pak, memahaminya susah. Oh ya sudah. Tidak harus masuk sedalam ini ke ilmu kalam. Jadi cukup akidah saja kita perkuat. Kita sampai ke ilmu yang kita butuhkan untuk meyakini Allah, af'al, zat, dan sifat-sifat. Dan yang ketiga harus punya komitmen yang kuat kepada agama, ketakwaan, dan perbaikan diri. Jadi jangan orang yang punya ambisi di luar agama, mungkin ingin terkenal, ingin viral, ingin dipuji orang, dan lain sebagainya. Kalau masih ada motif-motif di luar agama, mending dipending dulu, jangan masuk ke sini dulu. Nah ini nasihatnya Imam Ghazali. Jadi makanya Bapak Ibu mungkin kalau baca kitab-kitab tertentu sampai ada ulama itu yang menyebut ilmu kalam itu haram. Maksudnya bukan kok ilmunya ini sangat jelek. Ini untuk menjaga kita biar tidak sembarangan merambah wilayah ini. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke ranah ini. Kalau Bapak Ibu memang berminat, ya syaratnya 3 tadi. Serius, tidak boleh iseng. Berarti harus belajar sedalam mungkin, menjelajahi referensi, nambah ilmu terus-menerus. Tidak boleh hanya sambil lalu. Kapasitas intelektualnya cukup dan punya komitmen. Kalau sudah begitu, baru boleh masuk. Ayo, memperkuat agama dari jalur ini. Tapi kalau tidak, kita selamatkan doa akidah kita. Biar tidak digoyang-goyang, nanti malah bingung. Karena saya bilang tadi, akidah ini dasarnya. Pokoknya agama. Makanya Imam Ghazali wanti-wanti, hati-hati. Tidak harus masuk ke sini. Nah, ini penjelasan saya ringkas dalam peta kecil ini. Islam itu kan ada unsur zohirnya, ada unsur batinnya. Yang zohir itu kita sebut syariat, yang batin itu kita sebut hakikat. Untuk kita, ya kita itu kan yang bisa kita ukur ya syariatnya, keimanan kita, keislaman kita. Alhamdulillah kalau kita bisa merambah hakikat.
Untuk yang hakikat itu sebenarnya jalurnya dua. Jalurnya para alim atau jalurnya para arif. Alim itu nanti para ulama, ahli ilmu, ahli fikih, ahli ilmu kalam, ahli tafsir, itu para alim. Ada para arif. Kalau arif ini arahnya ke ahli batin, para wali, para sufi, itu para arif. Kalau alim ini hakikat dibalik yang sifatnya rasional. Jadi hakikat-hakikat. Oh, ini hikmahnya sholat itu ini. Oh, rahasianya ibadah itu ini. Ini para alim yang ngerti. Orangnya oleh Imam Ghazali disebut orang khawas. Nanti ada para arif. Arif itu kalau alim tadi metodenya namanya takwil, pakai akal. Tapi kalau arif itu pakai rasa, pakai apa? Kalau bahasanya orang sufi. Zauk. Jadi penghayatan kalau bahasa Indonesianya. Jadi pengalaman dekat dengan Allah itu namanya khawasul khawas. Jadi yang bisa nyampe ke level hakikat itu para alim dan para arif. Kita, kalau saya ini ya wong awam itu ya bisanya pokoknya percaya dan pasrah tunduk patuh pada Allah. Ya, kita bisa masuk ke ranah hakikat tapi kan dibantu para alim dan para arif. Rahasia-rahasia batinnya, rahasia-rahasia hakikatnya ibadah, hakikatnya keimanan. Itu kan kita dibantu para alim dan para arif. Tapi yang wajib bagi kita itu ya beriman dan berislam. Ini penjelasannya Imam Ghazali mengapa tadi kok tidak harus semua masuk ilmu kalam, tidak. Yang memang layak masuk ilmu kalam itu berarti kategorinya memang orang alim, silahkan. Beliau-beliau nanti yang bertanggung jawab mengungkap hakikatnya. Kita yang tidak mampu, yang penting iman dan Islam. Ini logika yang disampaikan Imam Ghazali mengapa beliau melarang orang masuk ke ranah kalam. Baik. Nah, setelah ini beberapa saya sampaikan saja, tidak saya uraikan panjang lebar. Yang penting ini diimani. Jadi ini harus kita percaya begini, tidak boleh direka-reka seperti apa lagi. Jadi ini pokoknya harus kita imani. Yang pertama adalah ma'rifatu zatillah, mengetahui zatnya Allah. Kita harus beriman, percaya bahwa Allah itu wujud, ada. Ini dasar. Kalau wujud saja tidak, bubar sudah. Berarti tidak beriman. Yang kedua, kidam. Jadi kidam itu kodim. Mudahnya kodim itu tidak ada awalnya. Jadi kalau ada awal berarti ada waktu, masuk dalam kerangka waktu. Kalau Allah itu tidak, kodim. Jadi berarti di luar waktu. Kemudian azali. Kalau azali ini berarti tidak ada akhirnya. Kadang-kadang di bahasa Indonesia kan jadi abadi. Maksudnya tidak ada akhirnya. Dari Allah itu wujud dan azali bako. Tidak bertempat. Jangan dibayangkan Allah bertempat di sesuatu tempat atau enggak. Memang tidak ada tempatnya. Tidak di mana-mana, tapi juga ada di mana-mana. Biasanya kita menyebutnya begitu. Tidak bertempat. Kemudian tidak jauhar, tidak arot. Jauhar itu substansi, arot itu aksiden kalau bahasa filsafat. Maksudnya apa? Mudahnya tidak ada fisiknya dan juga tidak ada sifat-sifat yang nempel fisik. Sifat nempel fisik itu misalnya meja warnanya coklat. Coklat ini kan nempel pada fisik. Meja retak tengahnya, retak itu kan nempel fisik. Ini namanya arot. Jadi tidak ada jisimnya, tidak ada substansinya, juga tidak ada
arotnya. Arot itu aksiden. Jangan dibayangkan ada itunya. Jadi, pokoknya laisa kamislihi syai'un. Tidak berarah. Tidak berarah itu jangan ditunjuk Allah itu ada di sana atau di sini. Jadi tidak ada arahnya. Nah, kalau Ka'bah, kiblat, kiblat itu kan arah kita sholat. Jadi makanya kalau ada orang ngomong orang Islam itu menyembah batu menghadap Ka'bah seolah-olah Allah di situ, enggak. Allah itu tidak berarah. Jadi, tuh. Kemudian yang disebut oleh Imam Ghazali, Allah itu istiwa alal arsy, bertahta di atas arsy. Sudah, kita imani saja, kata Imam Ghazali. Tidak usah dibahas. Itu bertahta yang seperti apa, tahtanya ada di mana, tidak usah dibahas. Diimani saja. Jadi kita percaya. Kemudian Maha suci dari segala bentuk dan batas. Kalau ini ya. Dan yang terakhir Esa. Jadi dari aspek zatnya kita imani menurut Imam Ghazali Allah itu wujud kidam azali, tidak bertempat, tidak berjisim, tidak memiliki arot, tidak berarah. Jangan ditunjuk Allah ada di mana. Istiwa alal arsy. Tapi tidak usah dibayangkan, tidak usah digambarkan Allah itu arsy-nya seperti apa, singgasananya seperti apa. Dan maha suci dari segala bentuk dan batas. Tidak ada batas apapun Allah itu tidak sama, tidak bisa disetarakan dengan apapun. Dan yang terakhir, Esa. Esa itu bukan jumlah satu, tapi tunggal. Tidak ada yang lain. Sudah. Tidak ada tandingannya. Nah, ini ma'rifatul zatillah. Kemudian ma'rifatul sifatillah. Di Ihya tidak disebut semua. Kalau kita kan paling tidak menghafalkan sifat yang 20 itu. Ya maunya ke situ. Tapi di Imam Ghazali disebut beberapa yang paling pokok. Sifat-sifat Allah. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha tahu. Allah itu hidup. Allah itu maha berkehendak. Allah itu maha mendengar, melihat. Allah itu kalam, maha menyampaikan. Dan semua sifatnya kodim. Jadi kodim itu berarti tidak ada permulaannya. Seperti tadi. Itu yang disebut begitu. Ini juga kita imani. Kita percaya. Kita imani itu seperti tadi ya. Dia akan sempurna kalau tidak sekedar kita yakini. Tapi juga kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya basor. Basor itu kita imani Allah itu maha melihat. Berarti apapun yang kita lakukan Allah melihat. Orang yang sadar dan beriman bahwa Allah itu maha melihat, berarti dalam hidupnya dia harus hati-hati. Kalau melakukan yang jelek-jelek, malu kalau dilihat Allah. Itu berarti orang memang yakin dengan sifat basornya Allah. Allah itu maha mendengar. Nah, berarti kalau kita ngomong, menyampaikan sesuatu, ya hati-hati. Jangan ngomong yang jelek-jelek. Meskipun bisik-bisik, meskipun hanya terbersit di hati kita, Allah tahu, Allah itu sama, maha mendengar. Berarti dalam hidup juga, bahkan bersitan hati pun, ya semoga tidak tentang yang jelek-jelek. Karena Allah tahu. Ini yang saya sebut menghidupkan keimanan, tidak sekedar percaya. Termasuk yang zat tadi. Baik, ini yang sifat. Ini ya nanti slide-nya dibawa saja oleh Bapak Ibu untuk pedoman kita karena ini paling pokok. Terus kalau ini af'al. Af'al itu tindakan atau perbuatan Allah. Semua yang bukan Allah adalah af'alnya Allah. Semua yang baru pada alam itu ciptaannya Allah. Ciptaan itu berarti menunjukkan af'al. Semua gerak, semua yang kita bisa, semua kekuatan kita, itu sumbernya Allah. Bukan kita. Makanya
segala kesuksesan itu harus kita tutup dengan alhamdulillah. Kemudian semua usaha kita itu juga af'alnya Allah. Kalau kita sadar ikut ngaji, itu jangan dikira, wah aku hebat ya, aku sadar ikut ngaji sekarang. Enggak, itu Allah yang membuka hati kita sehingga kita berkenan ikut ngaji. Itu af'al. Kalau orang sombong itu berarti orang yang tidak percaya pada af'alnya Allah, merasa dirinya yang jalan, merasa dirinya yang sukses, merasa dirinya yang ngatur. Maka menghidupkan keimanan di level af'al itu ya tidak boleh sombong pastinya. Yang menganugerahkan nikmat juga Allah. Jadi kita ketemu nikmat apa saja, sumbernya pasti Allah. Semuanya harus dikembalikan pada Allah. Yang memikulkan kewajiban, sholat, sedekah, apapun itu kewajiban-kewajiban. Apakah level wajib, level sunnah, level mubah, itu semuanya dari Allah. Kalau kita ngerti sumbernya Allah, harusnya kita tidak enggan untuk menjalankannya. Yang mengazab makhluknya juga Allah, yang memberi ujian juga Allah. Apapun keputusan yang terjadi dalam hidup kita, itu pasti sesuai kehendaknya Allah. Yang tadi memerintahkan untuk belajar, mencari ilmu, mewajibkan kita harus taat, itu ya Allah. Yang mengutus para nabi, menurunkan kitab suci, termasuk di situ Khatamul Anbiya Rasulullah. Imam Ghazali menyebut secara khusus Nabi Muhammad itu juga af'alnya Allah. Jadi keimanan kita diwarnai dengan iman, tidak hanya pada zat dan sifat, tapi juga af'al. Nah, kita lagi makrifat sam'iyat. Sam'iyat ini kalau dalam bahasa filsafat kadang diterjemahkan pakai istilah eskatologi. Hal-hal yang gaib yang hanya kita dengar saja. Faktanya tidak bisa dilihat, tapi kita percaya, kita dengar. Ini ada beberapa yang disebut oleh Imam Ghazali. Ya, mirip seperti yang di depan tadi, yaitu kebangkitan dan berkumpul di mahsyar. Pertanyaan malaikat mungkar nakir, azab kubur, timbangan amal, sirot, surga, neraka, dan para sahabat. Yang sama seperti yang di depan tadi, itu urusan sam'iyat namanya. Termasuk kita percaya pada, memuliakan pada khulafaur rasyidin, khalifah yang 4. Ini mengapa sih Imam Ghazali bolak-balik menegaskan khulafaur rasyidin dan para sahabat. Di depan tadi juga keutamaan sahabat disebut-sebut, karena Imam Ghazali ini sering diskusi, sering debat dengan kelompok Syiah tertentu. Yang kelompok Syiah ini sering, sebagian ada yang mencaci sahabat. Maka Imam Ghazali menegaskan, tidak, sahabat itu orang yang utama, tidak boleh di antara mereka ada yang kita caci maki, ada yang kita jelek-jelekan, apalagi khulafaur rasyidin. Di antara aliran Syiah tertentu dan ada yang tidak respect, tidak menghargai khulafaur rasyidin sebelum Ali. Maka ini makanya di Ihya itu terasa penekanan pada keutamaan sahabat. Itu juga yang mendampingi Rasulullah, pastinya mereka yang paling tahu tentang Islam. Baik, jadi keimanan itu yang harus kita percaya, intinya ini tadi, zat Allah, sifat Allah, af'alnya Allah, dan hal-hal yang sam'iyat, hal-hal yang sifatnya gaib yang harus kita percaya. Yang 4 ini pokoknya kita percaya saja. Kalau mau membahas sampai dalam, ya harus serius tadi, ada syaratnya. Tidak boleh dibahas sambil lalu, nanti malah menyesatkan. Harus mendalam benar, dengan kapasitas yang kita mampu. Tapi
Kalau kita memang merasa tidak mampu, saya itu ilmu kelas tinggi itu Pak, ya sudah, kita beriman saja, kita percaya saja. Baik, saya lanjutkan. Nah, setelah membahas apa yang harus kita imani, ada beberapa masalah yang diangkat oleh Imam Ghazali. Jadi yang pertama, hubungan antara iman dan Islam. Ada yang tanya, iman dulu apa Islam dulu? Hubungannya gimana sih? Nah, Imam Ghazali menjelaskan, kalau menurut bahasa, iman itu artinya membenarkan. Alatnya hati. Kalau Islam artinya pasrah, menyerahkan diri. Alatnya seluruh anggota tubuh kita. Jadi berislam itu berarti ya kita kan sholat, kita syahadat, kita zakat, kita haji. Itu kan alatnya seluruh anggota tubuh. Tapi kalau iman itu hati. Secara bahasa menurut Imam Ghazali, jadi ini logika bahasa. Jadi ada orang sudah sholat, sudah haji, mungkin sudah, pokoknya ibadahnya banyak, tapi tidak percaya. Hatinya mungkin tidak tunduk, tidak patuh, tidak membenarkan. Misalnya orang munafik. Atau dulu dalam sejarah ada tokoh namanya Senuk Horgronya. Dia pura-pura masuk Islam untuk mencari kelemahan-kelemahan Islam. Dia pegawainya Belanda. Nah, itu kan menjalankan keislaman, tapi hatinya tidak membenarkan. Maka kata Imam Ghazali, orang yang beriman itu biasanya terus berislam. Tapi orang yang Islam menjalankan ibadah macam-macam belum tentu beriman. Makanya ada ayat dalam Al-Quran itu tentang beberapa orang Badui yang bilang kami sudah beriman, tapi oleh Al-Quran dibantah, katakan kami sudah berislam, belum beriman. Imannya belum mantap, mungkin mudahnya begitu. Kalau ini secara bahasa, jadi secara bahasa Islam belum tentu iman. Tapi kalau sudah iman biasanya kelanjutannya pasti Islam. Karena dalam keimanan, ketika orang sudah percaya, biasanya terus pasrah, menyerahkan diri pada yang dipercaya. Nah, terus dalam hal di luar bahasa, nah ini yang penggunaannya iman sama Islam itu, kalau iman, ada yang bilang iman dan Islam itu berlainan. Ada yang bilang iman dan Islam itu saling berhubungan. Ada yang bilang iman dan Islam itu sama. Ini dalam hal penggunaan sehari-hari. Ya monggo, semuanya ada alasannya. Kalau yang bilang berlainan, ya seperti bahasa tadi. Kalau iman itu pakai hati. Kalau Islam pakai anggota tubuh. Nah, ada yang bilang berhubungan. Mengapa? Karena iman itu bagian dari Islam. Dan Islam bagian dari iman. Orang yang Islamnya total, itu berarti menjalani Islam tidak hanya fisiknya, tapi juga batinnya. Nah, menjalankan Islam sampai ke batin, itu ya berarti beriman juga. Iman itu kan tadi ada di hati, ada di batin. Jadi Islam yang kafah, ya di situ pasti ada iman. Sebaliknya, iman yang utuh tadi pasti ada Islam. Karena dalam keimanan yang utuh itu ada menjalankan dengan anggota tubuh, tidak sekedar keyakinan di hati. Makanya kemudian ada pandangan terakhir. Iman pasti Islam, Islam pasti iman. Itu ada pandangan yang kedua. Ada juga yang penting iman dan Islam ini dua hal yang sangat berkaitan. Keutuhan iman itu ada pada Islam. Ini secara syariat tadi.
Jadi kesempurnaannya iman itu jatuhnya pada Islam. Karena iman yang utuh itu selaras antara hatinya, mulutnya, dan perbuatannya. Jadi bedanya iman dan Islam ternyata ya saling mendukung. Tidak mungkin orang itu berislam tanpa beriman. Kalau ada orang Islam saja tanpa iman, sholatnya tidak ada nilainya. Hajinya tidak ada nilainya. Iman saja tanpa Islam begitu, Islam saja tanpa iman ya begitu. Kalau ada orang ini kayak anak-anak muda itu kalau bilang cinta tapi disuruh apel tidak mau, tidak pernah neraktir, tidak pernah ngajak jalan-jalan, tidak ada bukti fisiknya. Itu kan orang hari ini nganggapnya itu cuma gombal. Nah itu kayak iman tanpa Islam. Kalau Islam tanpa iman itu ya neraktir, ya ngajak jalan-jalan, ya tapi tidak ada rasa dalam hatinya itu ya kita tidak ada rasa cuma kayak temen aja. Itu kayak Islam tanpa iman. Jadi ngaku beriman pada Allah kok sholat tidak mau, puasa tidak mau, ibadah tidak mau. Nah, itu kayak iman tanpa Islam. Ada yang begitu misalnya ya aliran-aliran tertentu kebatinan itu kan ada yang penting eling, yang penting yakin, tidak bisa karena iman itu utuh kalau tidak cuma di hati, tapi juga diterjemahkan dalam kata-kata dan perbuatan. Nah, kalau ini tentang masalah kedua, ada pandangan iman itu bisa tambah dan bisa berkurang. Imam Ghazali bilang ya, ada banyak ayat yang menyatakan, bahkan ada hadis yang bilang keimanan kita itu bisa tumbuh, bisa berkurang. Lupa kalau saya sudah percaya itu kan ya berarti ya titik, saya percaya saja. Nah, mungkin percaya hanya dalam hati saja, tapi iman itu kan satu paket itu. Makanya itu ada di surat At-Taubah itu ayat 24, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Dan ketika diturunkan surat Al-Quran, di antara mereka ada yang berkata, siapa di antara kalian yang bertambah imannya setelah mendengarkan Al-Quran tadi? Fa'amalladzina amanu fazadathum imana. Adapun orang-orang yang beriman yang mendengarkan Al-Quran itu imannya pasti bertambah. Wahum yastabsyirun, dan mereka ini pasti gembira. Nah, ini menunjukkan berarti oh ternyata iman itu bisa tambah, bisa juga berkurang. Wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah lah yang menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan mereka. Jadi, kalau Allah ridho dengan seseorang, batinnya dibuat tenang, maka imannya semakin bertambah. Di surat Al-Fatih ayat 5. Nah, menurut catatan Imam Ghazali, bertambah berkurangnya iman itu karena tiga hal. Amal ketaatan atau kemaksiatan. Semakin kita beramal baik, semakin bertambah iman. Semakin banyak kita melakukan maksiat, semakin surut imannya. Makanya ada hadis itu layas zani, jadi tidak berzina seseorang saat dia zina, wahwa mukmin. Jadi kalau orang itu melakukan maksiat, pas maksiat itu dilakukan, dia tidak bisa disebut mukmin. Orang mukmin tidak mungkin melakukan itu. Itu maksudnya berarti iman itu bisa susut, bisa habis, bisa hilang, juga bisa bertambah. Kemudian dimensi batinnya. Dimensi batin itu semakin lengkap kalau batinnya mendukung. Misalnya kita sholat, tidak cuma aktivitas fisiknya sholat, batinnya juga khusyuk. Nah ini imannya semakin tambah. Puasa tidak cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan diri. Latihan menahan diri, mengekang diri. Nah ini nambah iman. Dan yang ketiga, kedekatan dengan Allah. Kasyaf. Kalau ini
para sufi. Semakin amal itu membuat kita dekat dengan Allah, semakin meningkat keimanan. Tapi kita semakin menjauh dari Allah, ya semakin menurun keimanan. Terakhir, ini waktunya sudah agak lewat sedikit. Nah, yang diangkat oleh Imam Ghazali ini, mungkin Bapak Ibu kalau ada orang tanya, Bapak Ibu beriman enggak? Itu kan kadang-kadang kita jawabnya, insya Allah saya beriman. Ini Imam Ghazali wanti-wanti hati-hati dengan kalimat insya Allah saya beriman. Enggak salah, cuma kalau salah niat, insya Allah saya beriman itu bisa mengindikasikan kekufuran. Insya Allah saya beriman itu bisa menunjukkan keraguan kita pada hal-hal yang kita imani. Orang ragu itu menunjukkan dia tidak percaya. Tidak percaya menunjukkan dia kufur. Jadi kalau ada yang tanya, Bapak beriman enggak? Itu insya Allah. Nah, insya Allahnya ini arahnya kemana? Kalau arahnya ke yang diimani, berarti menunjukkan ragu-ragu. Allah itu benar apa enggak? Rasulullah itu benar apa enggak? Kalau orientasinya yang saya warnai merah itu, jawaban insya Allah itu justru menunjukkan kekufuran. Tapi bisa juga positif. Jadi kalau ada tanya kita jawab insya Allah, itu positif kalau yang pertama takut sombong. Mau mentang-mentang jawab, aku itu sangat beriman. Itu kan khawatirin nanti sombong. Yang kedua, ada tawadhu. Jadi tawadhu itu, ya siapa tahu iman kita ini nggak diterima sama Allah. Belum diterima. Saya sih percaya, tapi apakah kepercayaanku ini sudah diterima oleh Allah atau belum, aku tidak ngerti. Makanya saya jawab insya Allah. Ini tidak apa. Atau yang ketiga, saya tidak yakin keimanan saya ini keimanan yang sudah penuh. Nah ini tidak apa-apa. Tidak yakin keimanannya adalah keimanan yang sejati. Seperti di surat Al-Anfal itu kan ada istilah keimanan yang sejati. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Itulah keimanan yang sejati. Yang keempat, karena takut. Iya, sekarang saya beriman. Tapi orang hidup itu malah malih dinamis. Bisa jadi sekarang saya baik, nanti su'ul khotimah akhirnya jelek. Jadi tidak berani saya mengklaim mentang-mentang saya ini beriman. Kalau alasannya 4 yang terakhir ini, tidak apa-apa bilang aku beriman. Tapi nanti di usia Imam Ghazali memberi petunjuk, ya mudahnya kalau ada orang bertanya, apakah engkau beriman apa enggak, tidak harus dijawab dengan embel-embel insya Allah. Dijawab saja langsung, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau dijawab, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu lebih aman. Dibandingkan kalau pakai kalimat, ya saya beriman insya Allah. Ini kalau tidak hati-hati, jatuhnya bisa yang merah itu. Arahnya malah kepada kekufuran. Baik, Bapak Ibu, saya kira itu satu bab panjang dari akidah. Monggo setelah ini kalau ada yang mau, nah, monggo saya kembalikan ke Pak. Ya, Alhamdulillah, Ustadz, sudah selesai kita masalah akidah, walaupun sebenarnya masih bisa panjang lagi ya Ustadz ya. Tadi ada beberapa yang sedikit saya garis bawahi mengenai ini justru yang terakhir ini. Kalau kita melihat, kalau kita ditanyakan apakah kamu beriman, ya kalau kita ngomong jawabnya insya Allahnya kita itu kadang-kadang ragu-ragu kan. Jadi menurut saya apa yang tadi Ustadz bilang bahwa jawabannya adalah kita dengan berasyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saya kira itu sudah menjawab semuanya. Daripada kita menjawab insya Allah ataupun kita mau ya saya beriman 100%. Nah itu kan intinya justru ada riya di situnya, ada kesombongan. Terus satu lagi masalah ilmu kalam. Saya juga masih sampai sekarang
mana yang dimaksudkan dengan ilmu kalam itu. Karena waktu kita ke Saudi, ada beberapa buku-buku yang dibagikan ke kita, itu mengharamkan kita mempelajari ilmu kalam itu. Apakah ilmu kalam itu seperti apa? Filosof-filosof dari zaman dulu itu yang harus kita pelajari, atau apa ya contohnya itu yang mungkin bisa kita hanya tahu. Kalau masalah perdebatan itu mungkin kalau yang sekarang mungkin bisa tidak dimasukkan ke ilmu kalam ya, masih itu masalah diskusi saja yang umum lah. Mungkin itu yang bisa tambahan dari saya, dan bisa kemudian bisa kita lanjutkan dengan jamaah sekalian yang mau bertanya atau bisa lewat chat, bisa juga langsung. Silakan Ustadz. Ya, Ustadz. Maksudnya Pak Yudi tanya yang mengenai ilmu kalam tadi ya? Iya, itu tambahan. Mungkin bisa dijawab dulu Ustadz, yang tentang ilmu kalam itu yang dimaksud itu seperti apa? Ilmu kalam itu kalau di dalam kajian Islam itu ya kadang disebut ilmu tauhid, kadang disebut ilmu usuluddin. Kalau pakai istilah barat namanya jadi teologi. Sampai ada teologi Islam. Itu temanya macam-macam. Kalau dalam sejarah Islam, resmi dia dalam bentuk ilmu yang tertib teratur itu dimulai sejak zaman Mu'tazilah, era Abbasiyah. Tapi sebelum itu belum terstruktur jadi ilmu. Isinya hanya perdebatan-perdebatan. Misalnya ada kelompok, misalnya ya awal lahirnya perdebatan itu munculnya kelompok Khawarij, Syiah, kemudian ada kelompok yang dikenal sebagai Murji'ah. Ini membahas siapa orang beriman itu kalau melakukan dosa besar masih mukmin dah. Itu tema-tema gini kan, terus alasannya macam-macam. Atau muncul aliran Qadariyah dan Jabariyah. Nah, ini sebelum munculnya Mu'tazilah sudah ada debat-debat ini. Kemudian muncul Mu'tazilah yang dikenal sebagai aliran rasional. Nanti Mu'tazilah melakukan banyak manuver, termasuk manuver-manuver politik, sehingga kemudian lahirlah aliran Asy'ariyah untuk yang tidak se-ekstrim Mu'tazilah dalam menggunakan akalnya. Tapi sejak Mu'tazilah ini sudah lahir ilmu yang kita kenal hari ini, ilmu kalam. Yang di situ ya membahas Allah, sifat-sifatnya, Rasulullah, urusan-urusan sam'iyat tadi, tapi dengan analisis yang rasional mendalam. Kalau di Imam Ghazali, ya untuk kita mungkin yang memang bukan makomnya, kalau bahasa itu bukan levelnya, ya memang tidak harus terlalu masuk ke situ. Tetapi untuk yang mampu dan memang ingin mendalami dan kapasitasnya nyampe, silahkan. Karena ilmu ini di titik tertentu berguna. Karena kadang-kadang Islam itu juga banyak diserang dari luar. Kalau hari ini namanya ghazwul fikri. Ghazwul fikri itu pertarungan di level intelek. Nah, sebenarnya ilmu kalam itu di antara sebabnya lahir itu dulu itu. Islam berhadapan misalnya orang Kristen. Itu teologi saya, juga orang Kristen kan punya teologi, punya argumen rasional terhadap beragamanya. Apa Islam itu tidak rasional, tidak masuk akal misalnya. Nah ini kalau menghadapi yang seperti ini kita memerlukan ilmu kalam. Makanya ilmu ini masih hidup, tapi memang butuh ahlinya, butuh orang yang serius. Makanya tadi Imam Ghazali wanti-wanti orangnya harus serius mau belajar, kemudian dirinya harus punya kapasitas dan punya komitmen agama yang kuat. Jangan sampai nanti belajar kalam dalam rangka coba-coba atau dalam rangka untuk
Sopo ngerti ada yang lebih benar dari Islam. Nah, dia harus punya komitmen agama yang kuat. Jadi justru pikiran-pikiran dalam kalam itu maksud awalnya adalah menguatkan keimanan. Jadi memang butuh ahlinya. Nah, banyak ulama yang kemudian fokus pada gimana caranya akidahnya umat tidak rusak. Maka fatwanya adalah biar orang ini tidak sembarangan mengkaji ilmu kalam, terus di fatwa jangan deh untuk awam haram. Tapi untuk ahlinya monggo. Oleh Imam Ghazali maka ilmu kalam itu dikategorikan fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu berarti apa? Harus ada yang ngerti ini di kalangan umat Islam. Jadi harus ada yang ahli di sini. Tidak boleh tidak ngerti semuanya. Ini berguna dalam rangka kita berhadapan dengan yang di luar kita. Tapi tidak harus semuanya. Itu. Jadi di UIN itu kan ada Fakultas Usuluddin itu pelajari ilmu kalamnya. Iya. Kalau sekarang tidak cuma di Usuluddin, di ilmu-ilmu dasar keislaman, misalnya di Fakultas Agama Islam itu saya lihat juga ada materi ilmu tauhid atau ilmu kalam. Nah, saya mau bertanya nih, Ustadz. Kalau sekarang yang banyak disebut sebagai kaum liberal, itu apakah itu merupakan kelompok Mu'tazilah? Ada beda antara Mu'tazilah dulu dengan liberal sekarang. Kapan-kapan kita bahas itu ya. Kalau Mu'tazilah itu fokusnya pada akal, pada rasio. Jadi bagaimana mencari sisi rasionalnya agama, bahkan sampai ada yang bilang meletakkan akal di atas wahyu. Nah ini Mu'tazilah. Kalau yang liberal itu fokusnya sebenarnya ya akalnya ya, tapi fokusnya adalah kalau bahasa hari ini realitas. Jadi kenyataan. Jadi fokusnya adalah situasi nyata. Agama itu kan sebenarnya ideal. Ideal untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Kalau logikanya liberal dibalik. Bagaimana kita menafsirkan agama agar sesuai dengan kehidupan nyata. Jadi kehidupan nyatanya yang diutamakan. Jadi kalau tidak bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata, ya ditafsir ulang. Di mana misalnya ayat atau surah ditafsir ulang biar cocok dengan kehidupan nyata. Nah ini cirinya liberal biasanya. Mengaktualisasikan gitu ya? Nah jadi lihat. Jadi sebenarnya mengaktualisasikan juga tidak jelek, tapi kalau bablas, akhirnya identitas keagamaannya hilang. Jadi ideal-ideal beragamanya kelewatan. Jadi itu kuncinya di situ. Tapi kalau yang Mu'tazilah tadi sebenarnya lebih fokus pada manuver-manuver rasionalnya. Dan pada itu. Jadi titik bedanya di situ. Ya, Ustadz, ini ada yang bertanya lewat chat, Bu Zahrofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya mau bertanya tentang hal di luar topik malam ini. Saya mau tanya beberapa surat dalam Al-Quran ada yang nggak ada terjemahannya, misalnya Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Pertanyaan saya, apa arti, makna, dan filosofinya? Apa ayat, Ustadz? Ya. Terima kasih Bu Zahrofa. Ini kalau Ibu nanti menjelajahi kitab-kitab tafsir, ini namanya ayat muqatta'ah. Jadi ayat yang isinya huruf terputus-putus, bukan kata, bukan kalimat. Makanya alif, lam, mim, ada toha, ada macam-macam. Nah ini tafsirnya macam-macam. Ada yang bilang misalnya begini, alif, lam, mim itu adalah kode dari Allah dan Muhammad. Alif, lam, mim. Ada yang bilang kalimat muqatta'ah itu seperti untuk memalingkan. Jadi kadang-kadang kalau kita mau ngajak orang ngomong itu kan diawali, he, mas, nyenggol atau untuk membuat perhatian kita teralih kemudian fokus ke situ,
Itu terus diberilah ayat-ayat muqatta'ah biar kita kalau diawali kalimat nun misalnya kan kita terus fokus ke situ. Jadi ini ayat-ayat kalau bahasanya anak-anak hari ini untuk mendistraksi, menarik fokus kita ke sana. Ada yang menafsirkan begitu. Tapi ada juga yang menafsirkan ini sebenarnya kode-kode. Kalau bahasa hari ini mungkin akronim-akronim, singkatan-singkatan. Misalnya Toha, yang dimaksud Toha itu ya Yasin, itu ada yang bilang Yasin itu maksudnya wahai manusia, ya ayuhan nas, tapi dalam bentuk ringkas. Dan macam-macam. Jadi ini memang tidak ada petunjuk yang pasti apa maksudnya kalimat muqatta'ah itu. Para ulama memahami, menafsir sesuai kemampuan mereka masing-masing. Yang sufi-sufi juga nanti dimaknai secara sufistik mendalam. Nah, kalau memang situasinya seperti ini menurut saya bagian-bagian yang wallahu a'lam bishawab. Yang ngerti pastinya Allah. Ini bagian-bagian ini. Dan memang untuk ini kan kita misalnya ngerti pastinya juga tidak masalah. Kalau yang tentang ini. Yang penting kita beriman bahwa ini Allah langsung yang menurunkan, pasti ada rahasianya. Ya. Itu saja titik. Ini menyambung lagi Ustadz, ada pertanyaan dari Bu Eka Yunita. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, kenapa sekarang banyak orang-orang yang agnostik, tidak mengikuti agama tertentu, tapi mempercaya adanya Tuhan? Mengapa ada fenomena seperti ini? Apakah karena orang malas belajar atau mempelajari? Baik. Ya, hari-hari ini banyak orang agak kecewa dengan agama. Khususnya anak-anak muda itu banyak yang melihat agama itu jadi sumber masalah saja. Jadi menganggap agama itu problem. Ada terorisme lah, ada macam-macam hari ini kita lihat yang sehingga yang tidak berpikir mendalam menganggap agama itu jelek. Agama itu mengkotak-kotakkan manusia. Agama itu sumber problem kemanusiaan. Ada yang lihat ini. Kemudian dia memilih tidak beragama. Tapi sebenarnya secara psikologis, secara kemanusiaan, manusia itu tidak punya sandaran. Mungkin ada orang anti agama, maksudnya agama-agama resmi, tidak Islam, tidak Kristen, tidak Yahudi. Tapi tidak bisa orang hidup itu tidak bersandar pada apapun. Jadi dia tidak beriman pada Tuhan, tapi mungkin dia beriman pada harta, beriman pada jabatan, mengandalkan pikirannya sendiri, menyembah gagasannya sendiri, dan lain sebagainya. Itu jadi seandainya tidak bertuhan di Tuhan-Tuhan resmi agama-agama, dia sebenarnya mempertuhankan apapun yang selain di atribut itu. Nah, jadi itu kronologinya bisa seperti itu. Apakah ini karena dia malas belajar, malas mikir, atau mempelajari apa? Kalau saya cenderung melihat ini karena dia mungkin malah tidak malas belajar, tapi belajar yang setengah-setengah. Jadi membaca 1-2 buku, mengikuti 1-2 gagasan, kemudian merasa cocok, tidak ingin belajar lebih jauh, tidak ingin membaca lebih jauh, tidak ingin bertanya lebih dalam. Saya melihat sering kasusnya seperti itu. Jadi malah mereka ini kadang-kadang suka baca, tapi yang dipilih bacaan-bacaan yang itu terus, yang cocok dengan aspirasinya saja, tidak mau membaca yang lain. Jadi mungkin akarnya adalah kurang luas bacaannya, kurang dalam caranya belajar. Menurut saya kuncinya di situ. Ini langsung disambung lagi dengan Pak Geri Wijaya. Ini masih berkaitan tadi dengan pemahaman tentang masalah akidah dari Imam Al-Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertama Ustadz. Bukankah akidah yang disampaikan Imam Al-Ghazali adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah? Tapi mengapa tadi disebutkan bahwa Asy'ariyah adalah Mu'tazilah yang tidak ekstrim? Terima kasih Ustaz, jazakumullah. Baik, saya jelaskan begini. Jadi
Mu'tazilah itu disebut ekstrim karena terlalu menomorsatukan akal. Nah, nanti ada mungkin ekstrim satu lagi, sama sekali tidak mau pakai akal. Nah, Asy'ariyah ini dikenal sebagai mazhab yang moderat. Jadi, iya pakai nas, pakai wahyu, tapi juga tetap pakai akal, tapi akal yang tidak diletakkan di atas wahyu. Akal yang berfungsi untuk mengafirmasi, mengkonfirmasi, menjelaskan kebenaran-kebenarannya wahyu. Kalau Mu'tazilah banyak yang akalnya dulu, kebenaran-kebenaran akal kemudian didukung, dijustifikasi dengan nas. Wahyunya belakangan. Jadi makanya ya ini sering disebut moderat. Ya pakai wahyu, ya juga pakai akal, tapi tidak ekstrim akalnya diutamakan seperti Mu'tazilah. Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri yang pendiri Mu'tazilah itu pendiri Asy'ariyah itu awalnya adalah anggotanya Mu'tazilah. Jadi awalnya beliau itu pengikut Mu'tazilah. Tapi kemudian mengalami banyak kekecewaan, ketidakpuasan dengan ajaran-ajaran Mu'tazilah. Kemudian beliau menyatakan keluar dari Mu'tazilah. Disitulah nanti berdiri mazhab Asy'ariyah yang populer sekali diikuti termasuk oleh Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali kan kalau dilihat di tulisan-tulisannya kan gayanya memang nasnya kuat sekali tapi juga masuk akal. Sehingga orang mudah menerimanya. Jadi akalnya ya dipakai tapi tidak meninggalkan wahyu. Nah, ini yang diantara cirinya mazhab Asy'ariyah. Yang dikenal juga sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Saya kira itu, Pak Yudi. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu ya, tapi ini pas ya 21.30 sekarang. Saya Pak Yudi. Ya, ya Mas Dodot. Ya, Assalamualaikum Pak Faiz. Iya. Ya, tadi mohon maaf terputus-putus nih koneksinya tadi. Jadi menyikapi tentang ketetapan Allah ya, bahwa kita itu diminta untuk meyakini, menerima, ikhlas atas ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Baik itu pribadi kita ataupun secara sosial gitu ya. Nah, saat ini kan sedang ada musibah yang cukup membuat prihatin ya Pak Faiz ya. Misalnya banjir, kemudian tanah longsor di Jawa Barat, kemudian ada gempa, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana menyikapi ini? Apakah ini merupakan ujian, azab, atau apa Pak Faiz? Dan apakah ini, yaitu tadi pertanyaannya, apakah ujian ataukah ini azab gitu dari Allah gitu ya? Mungkin itu Pak Faiz. Terima kasih. Terima kasih Pak Dodot. Kalau saya sering bilang, kita mengalami musibah apapun, kita baca itu semuanya sekaligus. Tiga-tiganya. Bahwa kita ini kan juga banyak dosa. Mungkin saja ini hukuman, mungkin saja ini ujian, atau mungkin juga peringatan. Atau mungkin juga ini ujian, hukuman, peringatan. Misalnya 3 ini. Asalkan implikasinya terus positif. Implikasi positif itu ketika kita maknai sebagai hukuman karena kita banyak dosanya, berarti kelanjutannya kita harus tobat. Ketika kita maknai sebagai ujian, berarti kelanjutannya kita harus menyikapi ujian ini dengan baik, dengan positif, sesuai kehendaknya Allah. Tidak boleh putus asa, tapi juga tidak boleh sombong semena-mena, maka kita naik kelas. Ketika kita maknai sebagai peringatan, berarti kita harus introspeksi, sadar, ngecek, jangan-jangan dalam hidup saya ada yang kurang, ada yang keliru. Jadi kalau saya, siapa saja monggo memaknai bencana, tapi tidak usah
Kalau untuk Bapak itu azab, kalau untuk saya ini ya mungkin ujian, saya mau naik kelas. Enggak. Untuk semuanya saja ini ya azab, ya ujian, ya peringatan. Ini mungkin juga azab, ya kita itu dosanya banyak, diakui apa enggak diakui. Tapi ketika ada bencana, ayo saatnya kita tobat. Ini juga mungkin peringatan. Ayo saatnya kita introspeksi. Mungkin juga ini ujian. Ayo sabar, jangan marah-marah, tapi juga jangan putus asa. Insya Allah kalau kita sabar dan berusaha semaksimal yang kita bisa, Allah akan menaikkan kelas kita, memberi berkah. Jadi tidak harus dipilih salah satu, pokoknya kita baca saja tiga-tiganya. Jadi ini adalah azab, maka kita harus tobat. Ini adalah peringatan, maka kita harus introspeksi. Ini adalah ujian, maka kita harus sabar. Jadi nah, membacanya seperti itu saja, tiga-tiganya sekaligus, tapi untuk diri kita bareng-bareng. Jadi saya kira itu, Pak. Ya. Baik. Ustaz, terima kasih. Ada satu lagi nih. Mungkin terakhir ya, ada dari Pak Ahmad Yani. Dari Ibu Rina. Oh, Bu Rina, ini Pak Ahmad Yani dulu ya. Oh, Pak Ahmad Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, kalau tarekat yang ada di Indonesia itu termasuk klasifikasi yang mana? Apakah bisa kita pelajari? Jadi kalau tarekat itu wilayahnya bukan akidah, tapi wilayahnya tasawuf. Jadi kalau tadi ilmunya bisa jadi kalam, kalau ini ilmunya sufi, tentang ketasawufan yang dibahas tentang olah batin. Jadi bagaimana kita menata batin kita. Nah, klasifikasinya bukan Mu'tazilah Asy'ariyah, tapi tarekat itu macam-macam. Ada Naqsabandiyah, ada Qadiriyah, dan lain sebagainya. Apakah bisa kita pelajari? Bisa. Monggo. Setiap orang Muslim butuh tata batin yang benar, butuh olah akhlak, butuh olah adab. Kalau ini wajib, akhlak kita baik, adab kita baik. Tapi ikut tarekat tidak wajib. Jadi tidak wajib itu, ya tidak ikut tarekat tidak apa-apa, ikut juga tidak apa-apa. Kalau ini tidak wajib. Yang wajib itu akhlak kita harus baik, adab kita harus baik. Kalau ini wajib. Olah batin kita harus benar. Kalau ini wajib. Tapi yang ikut tarekat apa enggak, monggo. Mungkin ada yang perlukan tuntunan khusus dari seorang guru yang dianggap mampu sehingga masuk tarekat, ya monggo. Mungkin enggak Pak, saya ingin berusaha sendiri dengan entahlah mungkin membaca atau mencari ustadz yang biasa-biasa saja, enggak harus tarekat, ya monggo. Kalau ikut tarekat enggak. Belajar tarekat berarti juga ya monggo, mau belajar mau diperdalam ya monggo saja. Yang penting tadi hati-hati juga tetap dengan tarekat-tarekat, mungkin ada yang tidak cocok cara memahami keakidahannya. Tadi kan mungkin siapa tahu ada, saya tidak tahu ya, mungkin jangan-jangan ada tarekat itu yang menggambar-gambarkan Allah, atau yang ini tidak tanzih tadi sehingga terus rentan musyrik misalnya. Itu juga kita harus hati-hati. Tapi kalau enggak ya monggo saja, karena betapapun Islam itu ya lahir, ya batin, ya pikiran, semuanya harus diolah secara benar. Baik, saya kira itu Pak Yudi. Ya. Baik. Untuk presentasinya ada ya Pak Faiz ya. Mohon bisa dikirim Pak Faiz materinya. Nanti setelah ini saya kirim. Setelah ini. Baik, nanti kita kirim ke jamaah. Ya. Baik, alhamdulillah Ustadz, sudah 1 jam lebih kita mengkaji, ditambah dengan tanya jawab yang hampir setengah jam. Kalau dirunut lagi ya masih kurang ini. Dari saya sendiri masih banyak pertanyaan, tapi nanti bisa kita sambung lagi, terutama masalah kita ini yang harus kita pegang terus dalam kondisi seperti ini, ya kan?